Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Akibat tumpahan solar di kawasan Jalan Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang menyebabkan banyak pemudik berjatuhan. Akibatnya para pemudik yang menggunakan sepeda motor mengalami luka-luka dan harus mendapat penanganan medis. Sejumlah pengendara sepeda motor yang hendak melakukan perjalanan arus balik mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan jalur tengah Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang. Mereka terjatuh karena jalanan yang licin akibat tumpahan solar yang diangkut mobil jenis pickup yang dikemudikan oleh Bayu. Awalnya para pengguna sepeda motor mengira air biasa, namun saat dilintasi sepeda motor mereka langsung oleng dan terjatuh. Ada belasan pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat tumpahan solar tersebut. Bahkan pick-up tersebut juga menabrak sebuah minibus akibat jalanan yang licin. Saya kira air itu pas mau dikendalikan udah nggak bisa, langsung ngerobot. Ya, sebelum saya jatuh itu udah ada yang jatuh. Terus saya baru jatuh, ada lagi yang jatuh lagi. Menurut keterangan polisi, diduga terjadi kebocoran wadah solar sehingga tumpah ke jalan. Polisi pun kemudian melakukan olah TKP dan meminta keterangan sopir dan beberapa korban. Pada saat di perjalanan diduga di tangkinya bocor. Pada saat dibawa pakai jeligen dari mulai Pasir Rucing banyak sepeda motor yang pada jatuh. Namun setelah sampai di Jalan Cadas Pangeran terjadi kecelakaan dengan pihak mobil Toyota Sigra. Sebelumnya mobil tersebut oleng ke kanan, langsung muter dari arah berlawanan, dari arah Bandung menuju Cirebon datang kendaraan Daihatsu Sigra. Alhamdulillah dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, hanya materi, dan kasusnya sudah ditangani oleh unit Gakum dan langsung saya limpahkan kepada reserse masalah lebar jalan. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas sempat terganggu karena petugas dan tim damkar harus membersihkan sisa-sisa tumpahan solar. Sementara sopir pick-up dan beberapa jerigen solar diamankan polisi. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Seorang pria diciduk petugas unit Reskrim Polsek Tacoblong setelah sebelumnya melakukan aksi penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya seorang wanita. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban setelah sebelumnya terlibat perang mulut dengan korban. Nasib sial harus menimpa NHM. Pria berusia 35 tahun ini diciduk petugas unit Reskrim Polsek Tacoblong di kawasan Melawai, Jakarta setelah sebelumnya melakukan aksi penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya seorang wanita PSK yang sebelumnya sengaja disewa pelaku. Peristiwa ini berasal pada Selasa malam 9 April silam saat pelaku sengaja menyewa jasa korban untuk melakukan kencan berbayar di sebuah apartemen di Kota Bandung. Dalam rekaman kamera pengawas apartemen, tampak korban mendatangi apartemen untuk bertemu dengan pelaku. Usai melakukan kencan pertama, korban dan pelaku sempat turun dengan menggunakan lift ke lobi apartemen. Setelah sebelumnya pelaku meminta memperpanjang waktu kencan kepada korban. Meski demikian, saat kembali ke unit apartemen untuk melakukan kencan selanjutnya, korban terlibat perang mulut dengan pelaku. Setelah pelaku hanya mampu membayar uang sewa kencan selama 12 jam sebesar 1 juta rupiah, dari kesepakatan dengan korban mencapai 4 juta rupiah. Perang mulut antara korban dengan pelaku menyebabkan wanita berusia 31 tahun tersebut akhirnya harus kehilangan nyawa, setelah sebelumnya dicekik oleh pelaku. Usai menghabisi nyawa korban, selanjutnya pelaku pergi meninggalkan unit apartemen dengan menggunakan ojek online pada Rabu 10 April, hingga akhirnya diciduk petugas di kawasan Melawai, Jakarta sehari berselang. Setelah sebelumnya rekan korban menaruh curiga usai korban tidak kunjung keluar dari dalam apartemen, melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Kapolrestabes Bandung Budi Sartono Senin siang tadi menyatakan, pembunuhan tersebut dipicu oleh adanya ketidaksepakatan perpanjangan harga sewa kencan antara korban dengan pelaku. Tim Inafis dari Polrestabes Bandung bersama dengan tim Polsek Coblong melaksanakan olah TKP dan ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap korban, yaitu ada luka cekek di leher. Dan kemudian setelah melaksanakan olah TKP, tim melakukan pengejaran terhadap pelaku karena telah teridentifikasi bahwa pelaku menyewa apartemen tersebut kurang lebih selama 1 bulan sehingga namanya ada.
Kemudian dalam waktu kurang 1 kali 24 jam berhasil ditangkap di Jakarta di daerah Melawai. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku akan dijerat dengan pasal 351 serta 338 KUH Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, AV melaporkan. Disdukcapil Kota Bandung gelar operasi simpatik sadar administrasi kependudukan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.